Oke, tadi kan saya bilang kalau kita pasang ya, kalau kita pasang ini, pasang yang rigid, rigid itu biasanya di atasnya ada hexnya, ya, ada hexnya. Cuma ada yang kalau yang kecil banget dia nggak ada gini, jadi kita harus pakai outer driver. Tapi kalau ada hexnya kita bisa langsung. Nah ini cuma pada saat kita pilih ini kalau nggak salah sih ini kayaknya sih 3 kali, color 3 ya. Kita coba masukin di sini ya. Kalau rigid gini nih, kita putar terus kan sampai kita dapetin ini. Gak usah gini, wah kalau begini kita pasang itu pasti salah, jelek pasti crownnya nanti di atas sini. Cuma ada dokter yang bikin begini, crownnya ditutupin ke sini. Kalau kayak gitu pasti gusinya meradang. Mulai dari implan mukositis sampai nanti jadi implantitis ya. Infection ya dok. Karena nanti kan semennya ada di situ semua ya, dengan problem. Jadi kalau seperti ini artinya nih kalau kita pakai rigid begini, panjang rigidnya segini cukup nih ya. Tapi ya sini kan terlalu tebal. Kalau rigid dengan ininya lancip kayak gini kan segini ketebelan ya, kita harus makanya lebih baik di trim kalau untuk anterior. Kalau untuk posterior pre-M gak ada masalah gitu ya. Ini berarti kita nggak bisa pakai ini, yang ini ke inian kurang dalam, kurang bawah gitunya ya. Kita coba misalkan yang ini nih, ini sama, kita coba ya. Ini sama ya, ini colornya masih di sini ya. Ini meski pakai transfer Batman. Gak apa-apa, kita cobain aja ya. Ini rigid, saya pasang, cuma kita mau coba posisi cetaknya aja ya. Tapi karena kalau misalkan kita bikin seperti ini, lihat nih, kan dia muter kencangnya di belakang ya di belakang, ya kan? Nggak bisa saya mau atur di depan. Kalau tadi kan ini bisa saya atur di depan, ya asal hexnya masuk. Nah, ini kalau seperti ini, kita kalau mau pakai rigid, pada saat sebelum kita cetak, kita harus torque dulu. Ini kan rigid abutment, kita torque dulu ya. Torque-nya kita pakai di sini kan udah 10, 20, 30 ya. Kita harus torque sampai di 30 begini ya, baru kita bisa cetak ya. Masalahnya adalah misalnya kita torque nih sampai di sini misalkan ya, ini nggak boleh tahan ya, ini cuma kalau kencengnya nanti nah kayak gini ya sampai 30. Berarti sebenarnya sudah selesai nih. Cuma kita mesti yakin bahwa tidak ada tulang yang menahan di pinggir kiri kanannya. Karena kalau ada tulang yang tahan di kiri kanannya, ini kenceng tapi kebantu sama tulang yang nahan kiri kanan. Jadi kita mesti cek sama X-ray. Nah, juga sebenarnya kita bisa cek kalau kita punya healing abutment kemarin masuk sudah pas. Ini pasti nggak ada masalah. Kapan ini gedenya sama dengan healing abutmentnya? Kalau ininya tidak sama dengan healing abutment, ini pasti problem. Ya. Oke, nah ini sekarang kita udah pakai ini, kita tinggal pasang ininya. Lihat pada saat pasang kita lihat ya bagian flat ada di situ. Kalau kita nggak bisa lihat di mana, kita tinggal masukin gini, putar pelan-pelan sampai dia klik dulu, sampai masuk dulu di 4 flatnya, baru bisa diklik. Ya, kalau enggak ya kita langsung lihat oh flat di sebelah situ. Lihat ini yang ada nongol ini ada bagian flatnya. Kita tinggal pasang ke arah yang itu, kita tinggal ya. Ini udah kita pasang. Ini kalau rigid seperti ini, dan saya contohin cetak. Nanti saya contohin satu persatu. Jadi kita akan mencetak dengan rigid sekali, mencetak dengan transfer fixer level depression sekali. Sendok cetaknya ini boleh deh. Oke, ini sebenarnya sendok cetak ini harusnya pakai yang atas. Tapi kalau kita mencetak implan, sebenarnya mau pakai bawah pun nggak apa-apa, asalkan karena kan kita nggak butuh palatumnya. Kita bisa pakai juga sendok cetak ini yang bawah untuk ke atas, sebenarnya bisa. Ya, karena kita nggak begitu penting dengan palatumnya. Kalau kita mau bikin dengan over the inches namanya kita butuh palatum, kita harus pakai sendok cetak atas. Kalau ini nggak ada masalah ya. Kita bisa cetak langsung begini. Yuk, bisa tolong. Itu dong tisu.
Oke, jadi setiap kali kita pasang abutment ini harus cek dulu ya. Terutama sih kalau yang fixer level. Ini sih sebenarnya dicek juga. Yang penting di healing abutmentnya ya. Nah ini udah satu rata aja men. Kebanyakan kali, coba lihat. Segini aja. Ya, jadi kalau kita pakai ini pakai light body ya, light body. Kalau misalkan nggak pakai light body, sebenarnya cetak implan tuh bisa pakai monophase. Ya, kalau monophase langsung pakai gini ya, nggak usah pakai pati lagi. Oke, ini kalau kita pakai light body, kita pakai light body hanya untuk di bagian bawah sini. Dan biasanya belum. Ya kalau ngaduk gini nggak boleh gini nih, belum rata nih. Buru-buru si Mei mau mabok lagi dia. Oke, jadi ini kalau saya di mulut ini biasa saya semprot dulu ya bang. Oke, kita tinggal tunggu. Jadi yang paling penting satu, ingat connectionnya. Mini harus ke mini, regular ke regular ya. Jadi kalau kamu sininya mini, jangan cari abutment yang reguler, pasti nggak bisa masuk. Kalau masuk pun sebenarnya nggak fit. Itu udah dilepas sih healingnya, skrunya tinggal implan doang gitu, lupa pusing ya. Kapan masa kamu pasang implan nggak catat? Kan catat di kartu status dong. Habis kamu buka, biasa saya kalau buka nih, buka saya taruh nih di sini. Kan kita udah tahu nih, saya mau pasang premolar, pasti saya pakai diameter 5. Nggak mungkin salah dong. Kalau 5H5 sama-sama 5H5 ya ketukar-tukar nggak apa-apa lah. Kapan masih sama ukurannya ya. Jadi nggak mungkin 5 masuk 6 masuk ke 5 kan nggak mungkin ya. Jadi kan kita tahu molar saya pasti diameter 6, premolar saya pasti diameter 5 gitu kan. Itu udah nggak bakal salah. Paling sering dipakai cuma diameter 5, diameter 6. Kadang diameter 7. Tapi tingginya paling sering ya 4 sama 5. 3 jarang sekali. Kecuali kalau tipis banget. Jadi biasain kalau saya ini mau cetak selalu saya keluarin di sini. Karena di mulut biasanya lebih cepat kerasnya. Tapi saya mau tahu kalau ininya udah keras, di mulut pasti keras. Ya. Ini kalau di model gini lebih lama, kan mulut kan lebih panas, lebih hangat jadi lebih cepat keras. Karena kalau belum keras kita paksain, nanti dia dibuka ketinggalan di situ, ulang lagi. Ya. Mei, mintain itu dong saya punya model yang pasien besok yang atas nama Yongki. Udah jadi giginya, diminta sama Uci. Yongki ya, yang 3 gigi. Cek udah ada jiknya belum. Jadi saya akan terangin prosesnya sampai ke besok karena saya udah siapin crownnya ya. Jadi udah saya cetak. Jadi besok saya tunjukin waktu nyetak di pasiennya. Terus tapi crownnya sudah jadi ya. Sebenarnya kalau misalkan
kita punya scanner segala macam, kita bisa pasang di sini adalah scan body. Kita pasang di sini scan body, kita tinggal scan ya, terus kita tinggal bikin itunya, tinggal bikin apa crownnya. Jadi nggak usah cetak-cetak juga bisa pakai apa stock abutment, bisa pakai custom abutment. Dok, kalau antara scan sama cetak presisi mana sih dok? Presisi scan, tergantung scanannya. Oke ya, ini saya buka. Kalau kita benar, pada saat kita buka ini akan ikut ya. Ini kan tadi masuk ke dalam karena ininya kan kagak di dalam ya, makanya saya bilang kalau kita nggak ininya ikut masuk ke dalam nih, padahal kita nggak butuh pinggir situnya kan, ya kan? Kita dapatnya sebenarnya butuhnya sampai di sini doang. Nah ini kita cari analognya, ya analognya yang 4,5 ini yang 5, panjangnya 5,5 ya diameternya. Nah, terus kita lihat tadi kan hex kita punya apa surface, flat surface-nya ada di bagian ini. Kita akan cari sini. Oke benar, kita klik. Ya sampai ini kalau diginin nggak copot nih. Baru di posisinya benar. Nah ini adalah posisi yang kita duplikat. Pada saat nanti dicor dapatnya seperti ini. Ya, dapatnya seperti ini. Nah, problemnya kalau kita pakai rigid kita nggak bisa custom ininya, ya. Bisa juga kita cetak ini dengan menggunakan istilahnya transfer abutment. Contoh ya, kalau saya pakai transfer abutment, cuma saya bilang kerjanya jadi 2 kali, ribet. Jadi misalkan kita pakai transfer abutment, ya. Jadi ini transfer abutment. Misalkan kita pasang di sini supaya sama deh ya. Saya pasang ngadepnya hex, dia punya flatnya menghadap ke belakang. Aduh. Saya pasang dia menghadap ke belakang. Tapi nggak mungkin persis sama situ karena itu kan stop dimanapun posisinya. Kalau ini kan harus sesuai dengan posisi hexnya. Ini gede nih 6. Saya pasang ini. Bisa nggak dok? Coba ini. Bisa. Ya, hexnya misalkan bukan hexnya apa? Flatnya ini saya mau taruh misalkan mau hadap ke belakang misalkan. Bisa saya taruh hadap belakang. Oke, ya saya pasang hadap belakang. Nah ini, misalkan saya mau cetak seperti ini, nggak ada lagi ya. Pinjam dong ini yang 5, yang diameter 5. Oke. Oh itu kuning, mestinya yang abu-abu nggak ada. Oke, ya. Coba. Ya, jadi misalkan ini anggap abu-abu nih ya. Sebenarnya kuning abu-abu juga sama-sama masuk, ya. Cuma kan kalau kita pakai 5,5 harus pakai abu-abu karena begitu kamu kirim ke lab begini, orang lab lihatnya kuning dipasangnya 4 nih, padahal di mulutnya 5,5. Terus gimana? Dia bikin di 4 masanya mentok dong,
Ya kan? Jadi itu harus sama. Ininya sedalamnya sama. Mau yang 7 pun tetap bisa masuk. Tapi problemnya adalah waktu orang lab ngelihat ini warnanya kuning, analognya dicari yang 4. Padahal di mulut 5,5 pasti udah nggak bakalan masuk itu crownnya. Nggak apa-apa kalau misalkan di dalamnya di sininya misalnya pasangnya 4 dikasih abu-abu masih bisa masuk, tapi kan jadi ada rongga kosong 1,5 mili di situ kan. Nah, jadi nggak sesuai ya, tapi anggap aja ini sama ya, dianggap abu-abu. Oke, setelah dia masuk seperti ini ya kan, kita cetak dong. Cetak, kita balik dapat ini kan. Kalau kita pakai ini transfer abutment, saya bisa lepas nih. Misalkan kayak gini nih, yang lainnya bagus tapi ini kurang dalam sedikit, saya bisa lepas ini nggak perlu ditork ya kan posisi saya bisa balikin lagi. Ini akan saya pasangin di analog. Waktu saya pasang ini, sama ini sama. Bedanya yang ini semua ini nggak bisa diapa-apain. Kalau ini saya pasangin kemari, ya, saya pasangin kemari, saya cor sama dengan posisi tadi yang itu. Tapi waktu dicor kan ini gini, saya bisa lepas, saya bisa buka prep ininya balik lagi bisa. Artinya kamu yang pilih abutmentnya, tapi kita di lab akan adjustmentnya di luar mulut. Posisinya masih Bisa dirubah-rubah tergantung orang lab mau ngasih, karena itu udah yang penting waktu dicetak sama sini tujuannya kan mentransfer posisi implan kan. Karena ini dipasang kan posisi implan dapatkan. Dengan ini pun kita dapetin posisi implannya. Abutmentnya bisa saya rubah nanti. Kan kita dapetin model kerjanya. Jadi nanti dapatnya begitu dicor kondisinya seperti ini. Kondisinya nih di mulut pada saat tadi dicor ya. Kan pakai yang ini. Kalau dilihat di adjustment berarti udah beda sama cetakan dong. Enggak dong. Waktu di mulut, waktu tadi kan habis cetak gitu pakai ini, saya pasangin di sini dong. Ini saya masukin ke sini kan. Saya cor, habis saya cor saya dapatnya begini. Iya. Ya kan? Sama dong, sama di mulut kan. Tapi kan di mulut kan udah saya lepas giniannya, pindah ke sini. Sama dengan pada saat dicetak, bukan sama dengan di mulut. Di mulut kan sudah nggak ada sekarang. Di mulut pasang healing lagi kan. Oh iya. Atau bisa juga dipasang itu juga nggak apa-apa, tapi kamu harus punya satu lagi buat dipasang ke sini. Maksudnya abutmentnya kan dicopot di bawah. Iya, Terus abutmentnya iya, di-adjust di di lab. lab. Nah, ini kalau udah kayak gini, kapan saya bisa buka? Ini. Berarti nanti waktu insersi labnya bawain jig gitu Iya. untuk masang. Ya kan, ini kan misalnya kayak gini. Ternyata misalkan saya harus adjustment ininya, ya. Adjustment. Kalau adjustment saya mesti tunjukin real case, kalau kan nggak bisa. Saya nggak ada bayangannya. Oke, misalkan ini saya bikin kayak gini. Ini habis setelah saya cetak, ini posisi abutmentnya sudah saya trim ya. Lihat ya, abutmentnya sudah saya trim nih bentuknya. Lihat nggak? Marginnya sudah saya rubah ya. Tidak lurus lagi. Dia menyesuaikan kurang lebih dengan posisi gam yang ada di sini. Pada saat saya mau pasang nanti, saya perlu transfer jig. Ini pasti jadi waktu saya pasang nanti di mulut, saya sih kalau sendiri saya nggak pakai ginian. Tapi kalau saya ngajarin orang saya mesti pakein, karena nggak semua orang bisa tahu feel-nya kan. Jadi kalau pakai gini lebih gampang. Kita tinggal taruh begini. Ini buat yang ini bukan ya? Kayaknya sih benar. Itu tadi dokter contohin yang rigid, yang ini lagi ngomongin yang bukan rigid ya dok ya? Hah? Tadi kan yang rigid ya? Iya. Ini sekarang kan itu tadi rigid udah selesai kan. Terus bisa juga cetak dengan cara rigid tapi pakai transfer abutment. Cetaknya abutment level, pakai transfer abutment.
Kan tadi saya bilang transfer abutment bisa cetak dengan abutment level maupun dengan fixture level. Iya kan? Bener nggak? Iya kan? Transfer abutment bisa dicetak dengan menggunakan abutment level maupun dengan fixture level. Tadi yang saya contohin adalah rigid abutment dengan abutment level dan transfer abutment dengan abutment level. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya jig, saya tinggal waktu saya mau transfer saya tinggal gini. Kenapa dibilang transfer abutment? Karena ini bisa ditransfer abutmentnya dari model ke mulut. Saya tinggal pasang seperti ini. Kalau posisi cetak kita bagus, position transfer jig ini gampang sekali nih. Dia pasin di sini, oke, masuk pas. Saya tinggal kencengin, Jig itu yang buat siapa nih? lap lah, Oh, ya, kencengin, terus saya buka jignya, saya tinggal mana kerannya tadi, ya. Ini tinggal kita fit di sini. jadi tugasnya dokter cuma cetak aja ya dok ya? Betul. Tapi kita tetap harus tahu itu ya dok? Iya. Ya, jadi kita bisa pasangin seperti ini. Ya. Ini ada jignya juga harusnya. Ya. Jadi kalau memang ini kalau labnya bener ya mesti giniannya mesti bikin. Ya dokternya juga mesti ngerti sih. Dok, aku masih kurang paham tadi transfer abutment bisa dicetak dengan abutment level sama fixture level ya dok ya? Mm-mm. Kalau abutment level cetak berarti sama abutmentnya dicetak gitu ya dok? Iya, bisa dipasangin di transfer abutmentnya ke analog bawahnya analog implan, terus plus transfer abutmentnya. Kalau kamu nggak mau dirubah transfer abutmentnya, kamu transfer abutmentnya biarin di situ langsung di torque mati. Tapi kalau kamu mau robah transfer abutmentnya kamu copotin, pasang fixture abutment, fixture lap analog. Pasangin di sini abutmentnya, terus masukin ke situ supaya abutmentnya bisa di adjust di lap. Tapi kalau kamu nggak mau di adjust, segitu sudah bagus, udah matiin aja. Ya, bisa pakai transfer, bisa pakai rigid. Ya. Nah, ini kalau misalkan di lab lihat ya, ini saya punya juga semuanya relatif, lihat. Saya nggak akan posisinya standar, lihat semuanya sudah saya prep ya. Saya prep ininya dan bentuknya dengan emergence profile-nya saya sudah perbaiki semua. Nggak mengurangi kekuatan ya dok? Enggak lah. Ini saya trim semua. Jadi kalau saya trim bukan saya trim atas doang, atas dan bawah saya rubah. Jadi supaya emergence profile-nya bisa bagus. Enggak sini begitu ya. Nah, ini setelah ini kalau misalkan kayak gini, ini kan divergen tuh. Biasanya nggak bisa masuk nih kalau kayak begini. Kalau nggak bisa masuk begini, saya akan pasangnya satu persatu. Saya pasang satu yang ini. Kalau satu kan cuma dia doang masuk, tapi kan guide-nya tetap yang ini. Pasang gini satu, ya kan? Saya kencengin. Oke. Terus copotin ininya, pasang yang ini di jignya. Terus ini jig berarti kan harus masuk, kan ke situ masuk. Ya, masuk gini, terus saya kencengin. Ya, setelah ini kencengin, saya baru lepasin. Ya, try in dulu crown-nya. Semua di lab ya dok ya? Ini ke mulut nanti nih, nanti di mulut nih. Try in crown-nya. Oke, setelah itu try in crown-nya. Setelah saya try in, gini biasanya saya foto. Foto kita lihat, kalau udah oke bagus, ya udah saya tinggal sementasi, copotin, torque dalamnya, baru sementasi. Jadi kalau pakai yang inwal ini dok, abutmentnya pindahin ke pasien. Iya. Ya. Ini pindahin ke pasien lah kayak yang tadi saya Iya. cara pindahinnya. Pasang jignya pasang ke pasien. Ya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini warnanya C4 nih. Tapi ini juga fully anatomical. C4. Zirconia monolitik. Zirconia monolitik. Ya. C4 warnanya. Bedanya Memang monolitik sama rendah itu apa sih dok?
Kalau enggak itu biasanya dia namanya sebenarnya boleh dibilang PFZ, porcelain fused to zirconia. Luarnya porcelain. Saya bilang jangan pakai itu. Saya pakai itu tahun 2010, 2011 saya pakai itu. Iya, Pak. Tapi ya itu dengan cara seperti itu, kopinya zirconia, tapi atasnya porselen. Kalau chipping biasanya chipping, kalau ininya kopinya terkuat, tapi porselennya chipping. Ya, jadi jangan pakai Jadi itu. fully Makanya saya lari ke fully zirconia. Cuma kan kendalanya katanya fully zirconia jelek, tapi saya tuh kok ini bagus gitu kan. Jadi saya coba pakai itu. Nah, saya beli mesinnya segala macam. Ya, karena kalau nggak bagus buat apa? Di zircon di sini order berapa ya? Itu 1,8. Sekitar 175, 1,8 saya nggak jelas deh itu yang di bawah nanti tanya itu. Antara itu. Dia mengkilap sih tapi ya. Oh mengkilap mah tetap aja tergantung ya, saya sih nggak gitu seneng kilap sekali, tapi ini segini kilap nggak kilapnya kan terserah kita. Tapi nggak mau. butek kan, ini nggak kayak PFM gitu ya. Ya ini buta kayak PF. Hah? Nggak lain, kalau PFM kan lebih butek lagi Iya kan. kan, ini kan tuh. Butek mati gitu Mana bisa warnanya. ini memang warna C4 sih mau Warnanya warna diapain. mati gitu. Kalau ini Lihat kan kamu lihat opek nggak kayak itu? warna dempul. Tapi kalau PFM-nya yang di lab bagus loh. Bagus kalau tebelnya Dia cukup. ada opekernya itu. Kalau tebelnya cukup PFM bisa Kalau dia kan bagus. ini kan masih bening. Tapi kalau nggak cukup tebelnya ya nggak bisa lah. Iya. Karena opeknya timbul. Tapi kok berat ya dok ya? Kalau zircon memang berat. Bedanya zircon asli apa enggak ya? Enggak lah, memang ringan. Zircon apa kan? Karena kemarin zircon nggak seberat ini sih. Zircon berat. Ini kalau ditim ke kaca Iya, kayak nggak ada pecah. light body. Itu nggak mungkin pecah ya dok? Ini nggak ada light body-nya ya dok. Kemungkinan Enggak. chippingnya kecil sekali. Dipakai yang Relatif sih enggak. Saya sih belum pernah nemuin chipping, tapi kalau pecah pernah. Kalau karena tipis banget. Gumpil. Jadi jago. itu jawabannya. Yang PFM. Udah jago. light body-nya Ya, udah kayak nyetak kan habis. nyetaknya harus begini tuh nanti tuh akan dapat ininya. Sulkusnya ya dok? Bukan sulkus ini segitiganya nih. Mana sih dok? Nggak kelihatan. Dok ini nggak usah pakai yang light body. Oh iya. Kayak ini karena ini monoface. Mana segitiganya? Bukan ya. Bedanya monoface sama light body. Emang jago sih. Light body lebih soft. Tapi alasannya beda. Monoface di antara light body sama heavy body. Nggak perlu dual itu. Jadi yang disarankan apa dok? Kalau beli? Ya terserah mau pakai light body sama pati boleh, mau pakai monoface boleh. Kalau implan sih monoface, tapi kalau gigi ya harus light body karena kan kita mau cetak di bawah sulcus ya. Kalau implan monoface. Oke sekarang ini kan udah lihat ininya ya. Sekarang saya cobain pasang ini dengan menggunakan Iya. transfer impression ya. Lihat ya, ini kan transfer impression juga macam-macam nih. Ada yang diameter 5 dan diameter 6. Ini ya transfer impressionnya. Terus juga ada yang pendek, ada yang panjang, ya. Saya cobain cetak sekaligus, nanti kamu cetak pisah-pisah ya. Saya pasang dulu yang ini. Yang tadi saya bilang kalau kita pasang ini, usahakan dia punya ini yang flat ini ada di atas gusi atau minimal rata gusi. Ya kalau memang dia nanti ketenggelam, misalnya nih lancipnya di situ, susah nih nanti kalau lancipnya di sebelah sana, saya susah untuk dapat ininya. Jadi saya akan cari lancipnya ke tempat yang gampang saya lihat. Ya gini ya. Jadi kalau misalkan dia nggak dapat kan saya mau nanti ngarahin lancipnya kan. Ya lancipnya ini mesti dapat segitiganya ini, ngarahnya jangan ke tempat yang ke situ. Kalau situ nanti bahan kayaknya nggak masuk kan kita nggak dapat segitiganya kan. Oke, ini kita ini terus untuk yang ini saya coba. Nih, ini kan mepet nih.
Ya, kalau kayak begini kan agak di dalam tapi masih rata nih. Masih rata nggak apa-apa. Saya masih bisa dapat ya. Biasa saya akan cari posisi yang lebih enak supaya kita bisa dapat ininya. Oke. Saya coba pakai. Maksudnya yang segitiga tuh yang mana? Ya, ini kan ada segitiganya tuh. Oh, Ini sebenarnya juga harusnya pick up-nya juga gedenya harus sama nih. Enggak ada, cuma diameter 5 semua. 5 dan 4. Ya, ini ada hex ya. Saya harus masukin hexnya. Hex sudah masuk. Bisa kan ya? Ya, ini kecil ya. Yang paling penting adalah kalau kita pakai yang ini harus yakin bahwa ininya harus di atas oklusal. Ininya, kalau nggak tahu gimana mau keluarnya dong. Kelelep itu. Kelelep nanti dia. Itu Ini lagi pasang segini kepanjangan nih, lihat ketinggian. itu pasang apa dong? Ini namanya pick up impression. Ini dikerjainnya di dokternya ya dok? Iya dong, dokternya yang pasang. Masih gini nih dok, ngulik-ngulik kayak gini dok. Kalau belum Kayak buat Tamiya. Ini main Tamiya. Dinamonya. dok, jadi nanti yang dikirim ke dokter giginya tuh berupa seperti ini ya dok ya? Kamu cetak aja, cetakannya aja kirim. Tapi nanti dari labnya kasih ke kita udah sama abatmennya sama Iya. ininya kan giginya. Terus bukainnya gimana dok abatmennya? Kita punya kuncinya semua. Oh ini di drive ya? Ini dibawa ke rim ke lab kan, Dok? Hah? Abatmennya dibawa ke lab. Batmannya nanti kan kita yang tentu, kita lab tentuin, nanti saya Oh, tinggal iya. kirimin ada Batmannya. Nah, ini kalau kita pakai gini, ingat ya tadi mana cetakan? Cetaknya mana? Sendok-sendoknya. Ini. Oh. Ya. Oke. Ada yang lain nggak sendok cetaknya pinjam? Nih, ada yang lain nggak sendok cetaknya? Itu yang bisa dibuka-buka itu. Dok. Ntar saya ambilin saya punya. Saya ada kemarin ada beli baru. Kalau selesai nanti ini ingat nih, ini masih bisa dipakai, jadi jangan dibuang ya. Apa itu dok? Ya itu tadi impression copingnya. Gitu harusnya open tray ya dok. impression coping. Hah? Kalau kayak gini harus open tray. Kalau yang ini pick up ini harus open tray. Ini harus supaya bisa keluar gini nih. Ya ini harus bisa keluar, ya. Kalau yang ini enggak, ya. Oke, sekarang tolong adukin itu 1 sendok 1 sendok. Oh, ini bukanya dipatahin gitu ya. Iya, dipotong. Ya apa? Tapi Satu-satu. Satu-satu. Tolong masuk.
Iya. Oke ya. Jadi ini saya akan pakai di sini. Nah, tadi saya bilang ini light body-nya jangan kena lubang atasnya ya. Light body ini supaya kita dapat margin rapatnya aja. Tapi ini kalau pick up kan dia kan nggak dicopot ya. Udah itunya. Jadi harus cari yang settingnya lama ya. Oh ya sedang-sedang aja. Nah ini yang paling penting adalah pada saat kita cetak seperti ini, cetak ini nih, ini harus yakin ininya harus keluar nih. Harus yakin ujungnya, karena ini nggak bisa dilepas. Jadi kita harus yakin bahwa ini waktu masuk ini harus cari dulu lubang ininya. Ya, ini jadi waktu cetak harus dapat lubangnya. Kalau yang sini kan enggak, sekarang kan ini kan close tray, yang ini open. Open tuh harus ininya terbuka. Ya, terus kita tinggal tunggu keras. Iya. Ini yang bolongnya itu bisa buka tutup ya? Enggak. Tray-nya itu. Iya buka, udah dibuka nggak usah tutup lagi. Oh. Ditutupin pakai ini nih. Dibuka di Instalasi. bor maksudnya. Iya dipotong. Dipotong. Kalau kemarin saya beli ginian satu set itu bisa dibuka, ceklek ada kuncinya, tek buka gitu. Tapi itunya plastik. Korea punya tuh. Saya beli satu set kemarin $70. Ntar saya suruh ambil itu. Ya, ntar saya ambil. Kita lihat dulu ya. Kita seseorang kalau kontrak gitu. Bisa Buat terus SKP stop sendiri. trade, bisa dirubah. Oh, sayang. Daripada bikin individual Dari Mas beli tadi $70. stop Terus 1.000 murah. Iya. Gitu. Lubangin aja ya. Berapa Oke. tinggal dirubah sudah selesai. Lebih enak gitu sih. Iya. Nah, individual kan mahal juga kan bikin individual trade. Lebih murah. Individual pakai sewa. Ya, cuma kadang Akrilik. trade berapa sih untuk cetak stop trade berapa hampir sama loh. Yang pentingnya itu bolongin satu. Korban. Kalau punya gitu yang dipatah-patahin Tapi enak. enak nih bisa atas nggak bawa atas ya. Ya satu aja rusaknya. Dapat SKP. Ini yang di mana sih? Nanti yang chosen yang tadi saya bilang saya bicara nanti Agustus. Agustus. SKP itu belum bisa pakai apa? Bisa lah SKP. Ini SKP-nya PB pusat kan? Bukannya katanya kita nih nanti GP nggak boleh. Bisa, itu kan SKP kan berlaku umum. Yang penting ada SKP DKI. Ya belum, kerasnya agak lama nih kerasa. Enak dok malah. Kitanya enak, pasiennya nggak enak kalau kelamaan. Dan kadang kok terlalu cepat juga susah. Tapi kan ini di luar mulut nggak panas. Ini kemarin saya beli dapat ini. Ya saya belum pakai juga. Jadi dia ada sendok cetaknya begini. Kemana nih? Si Ostem ada ini. Terus saya cuma bingung dia masangnya gimana. Di bawah. Ditarik di kemarin. Oh, dia masukin ini, Masuk saudara. nyangkut sini. Nyangkut di sini dia. Nah ini kan dia begini kosong. Nah ininya yang nanti mesti dibeli giniannya kayaknya. Kayaknya itu plastik tray-nya nih. Di sininya dipasang. Misalkan ini lower kan? Dan ini L1 2 3 mana itu? Segmented.
Subrecordernya apa? Oh, medium lower.